Masih soal dokter asing. Ini saya dengerin ya dari suatu media, sangat menarik. Mengapa pemecatan Prof. Bus dinilai begitu problematik? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama dengan mantan Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Abdul Hafid Bajamal. Selamat pagi, Prof. Hafid. Pagi, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Hafid. Tadi kita sudah melihat, kemarin ditanyakan Rektor UNER ini soal pemecatan Dekan FK, yaitu Prof. Bus, tapi tidak ada jawaban. Nah, kalau Anda sampai dengan pagi ini, dari kemarin Jumat sampai sekarang sudah ada informasi belum? Kira-kira apa alasan pemecatan? Ya, sampai sekarang belum ada. Memang kita tunggu beliau. Beliau ini kan seorang rektor yang sangat baik ya, selama ini karirnya sangat bagus, tapi kali ini dia melakukan kecerobohan yang belum pernah terjadi selama saya menjadi dosen. Saya sudah 47 tahun menjadi dosen dan belum pernah terjadi kecerobohan yang seperti itu. Saya yakin beliau akan mengoreksi karena beliau seorang Islam yang taat sekali dan selama ini beliau luar biasa. Jadi saya pikir ada orang-orang di sekitarnya yang membuat beliau melakukan ini. Jadi saya yakin dalam waktu dekat akan ada perbaikan. Samping itu menurut saya, singkat saja, Profesor Budi Gunadi itu adalah salah satu dari wali amanah, anggota wali amanah. Jadi sebesar kalau Profesor Budi Sadikin memang bijaksana, dia langsung telepon ke rektor memberitahu. Jadi saya kira apa yang dikatakan Dr. Syahril sebagai jubir itu saya agak tidak sependapat. Karena Budi Gunadi Sadikin itu adalah wali amanah. Dan wali amanah itu menentukan kebijakan-kebijakan rektor. Mengangkat dan memecat rektor bisa. Oke, Prof. Hafid, ini menarik ketika Anda bilang rektornya ini melakukan kecerobohan. Diharapkan ada perbaikan. Anda juga menyinggung Budi Gunadi Sadikin, Menkes. Apakah salah kemudian kita menganalogikan berarti ada semacam intervensi dalam pemecatan ini oleh Menteri Kesehatan? Anda mau mengucapkan seperti itu? Saya tidak mengucapkan itu. Saya malah berpendapat kalau Prof. Budi Gunadi Profesor ITB ini tidak melakukan upaya-upaya untuk memulihkan Budi Santoso, berarti memang benar dia turut serta. Kenapa? Karena dia ada duduk di wali amanah dan menentukan semua kebijakan. Jadi kalau Profesor Budi Gunadi tidak melakukan upaya-upaya memulihkan Budi Santoso, maka dia termasuk juga penyebab daripada pemecatan. Dan itu sangat kerdil buat saya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Budi Gunadi. Oke, Prof. Hafid, apa yang kemudian dirasa salah dari pemecatan ini? Apakah karena memang sampai sekarang alasan yang belum jelas, yang Anda bilang tadi ada kecerobohan, atau memang yang lebih salah itu karena prosedurnya yang salah? Kesalahan yang dia lakukan hanya dia menyampaikan tentang pendapat akademiknya dia tentang masalah dokter asing. Dan kalaupun itu dianggap salah, maka rektor itu wajib memberikan surat peringatan. Dan ini tidak dilakukan, langsung dipecat. Ini kecerobohan yang berbahaya sekali. Profesor Bus itu adalah dekan Fakultas Kedokteran salah satu yang terbaik selama saya menjadi dosen. Dan dia sangat dekat dengan anak buahnya, dekat dengan bawahannya, dan dekat dengan semua dokter. Dan dia sukses selama menjadi dekan. Jadi kita kaget kenapa harus dilakukan seperti ini. Cukup diberikan surat peringatan kan sudah selesai. Ya. Baik. Prof. Hafid, berarti Anda mau, bisakah kemudian kita berpendapat begini, ketika Prof. Bus itu mengatakan dia menolak kedatangan dokter asing, dia kemudian berpendapat begitu sebagai seorang sivitas akademika, dan akhirnya pernyataan ini ditindaklanjuti dengan pemecatan. Anda melihat di sini artinya ada upaya pembungkaman begitu, pembungkaman di mimbar sivitas akademika?
Ya, ujung-ujungnya sebetulnya rektor ini kan takut sama pemerintah. Takut nanti fasilitas atau rencana-rencana pengembangan ke depan akan terganggu. Yang biasanya dibantu oleh pemerintah, apalagi Departemen Kesehatan sekarang lagi giat-giatnya berhubungan dengan UNER tentang pembangunan rumah sakit PON di Surabaya dan mungkin ada fasilitas lain. Dan rektor ini takut kalau jangan sampai nanti Departemen Kesehatan stop hubungan kerjasama yang baik itu. Dan itu salah satu, pasti itu salah satu. Mungkin ada sebab lain, saya tidak tahu, tapi ini pasti salah satu. Mhm. Jadi upaya pemecatan itu langkah yang sudah terlalu jauh dan ceroboh begitu ya. Kalau Ya, kalau memang alasannya adalah lontaran dari statement Prof. Bus di media soal menolak dokter asing, harusnya bijaknya seperti apa pihak kampus atau dalam hal ini rektor mengambil tindakan seharusnya? ya, rektor kan memang sudah memanggil, tapi seharusnya dia memberi peringatan, surat peringatan. Itu sudah cukup. Prof. Bus itu kan seorang intelektual. Kalau diberi surat peringatan, tentu dia akan cepat akan memberikan tanggapan yang baik. Dia seorang intelektual yang luar biasa. Jadi saya yakin semuanya akan selesai. Carut marut tentang masalah Profesor Budi Gunadi, masalah warga asing itu karena Profesor Gunadi ini tidak mau mendekat dengan orang-orang yang memberi komen, memanggil dan mengajak diskusi. Mhm. Itu kendalanya di kita negara kita ini kalau sudah tidak terjadi dialog itu, maka semua bisa kacau. Mhm. Baik, harusnya Tuh. mekanismenya hanya mediasi, komunikasi begitu dan surat peringatan itu sudah cukup dibandingkan dengan pemecatan. Nah, terkait dengan pemecatan ini kemudian menimbulkan sejumlah polemik. Ada riak-riak yang disuarakan juga oleh para sivitas akademika, bahkan sampai dosen FK dan mahasiswa aktif juga bahkan mengancam untuk stop kegiatan belajar dan juga mengajar. Menurut Anda apakah ini sebuah reaksi yang wajar ketika memang ada kejadian seperti ini di UNER? Sangat wajar dan itu tidak berlebihan. Melihat posisi Profesor Bush, kinerja-kinerja Profesor Bush selama ini yang luar biasa dalam pengembangan Fakultas Kedokteran. Anda tahu, Fakultas Kedokteran itu sekarang memiliki 43 prodi, 28 departemen, 6 master degree, 1 program doktoral, program spesialis itu mungkin ada 25 program spesialis dan ada 7 subspesialis. Bahwa ia membawahi ratusan dokter dan dokter spesialis. Jadi luar biasa posisi Profesor Bush ini dan keberhasilannya dia ini luar biasa. Jadi kita merasa terkaget-kaget dengan kejadian seperti ini. Hmm. Baik, Prof. Hafid terakhir, imbas dari pemecatan ini terkena beberapa hal. Satu tadi soal para sivitas akademika, mahasiswa yang kemudian bereaksi, mau mogok belajar. Kemudian juga kita melihat bahwa pemecatan ini dikatakan tidak sesuai prosedur. Apa yang harus dilakukan saat ini oleh rektor? Apakah harus tetap diam, tidak memberikan statement apa-apa? Atau bagaimana kemudian tindakan yang harus diambil saat ini untuk setidaknya ini membuat tenang situasi dan kemudian para sivitas akademika ini mendapatkan penjelasan soal alasan sebenarnya pemecatan ini? Jadi sebetulnya ini kan ujian buat Profesor Nasir. Ujian, dia seorang yang taat dalam beragama. Orang yang sangat baik, sangat lurus. Ini ujian buat beliau. Saya yakin ada orang-orang di sebelahnya yang membuat menjadi provokator. Jadi insya Allah saya yakin, sangat yakin. Karena dia seorang Islam yang taat. Dia akan cepat mengoreksi kesalahannya dan cepat meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahannya. Karena ini menurut saya kesalahan besar. Dan dia insya Allah dia akan kembali kepada posisinya sebagai seorang yang beriman Perlu ada dan seorang pernyataan bertakwa. publik begitu Prof. Hafid? Perlu ada pernyataan publik yang disampaikan kira-kira oleh rektor? Perlu apa? Pernyataan publik secara resmi, permintaan maafnya disampaikan secara resmi. Publik tidak perlu menunggu itu. Publik perlu menunggu
rehabilitasi, nama kembalikan ke posisinya, koreksi, itu aja lah, simple. Dan menurut saya ketua wali amanah itu Profesor Sunarto, orang hakim yudisial yang sangat baik. Saya ingat betul beberapa tahun lalu ketika beliau diangkat, dia sudah bilang, hendaknya hukum kita jadikan panglima. Dia seorang yang bijak. Saya mengharapkan beliau bangun dan segera mengoreksi dan memperbaiki ini, membantu Profesor Nasir. Baik. Tindakan mengoreksi atas kecerobohan yang sudah dilakukan menurut Prof. Hafid ya. Terima kasih. Saya sangat setuju banget dengan Profesor Hafid ini. Dia dengan gamblang menggambarkan bahwa rektornya orang baik, dekannya orang yang sangat luar biasa baiknya, dan berhasil di dalam memimpin Fakultas Kedokteran UNER. Tapi kenapa tiba-tiba dicopot? Nah, ini yang mengagetkan. Nah, menurut Profesor Hafid itu, dan kemudian saya cek, dan memang Menteri Kesehatan itu adalah wali amanah. Jadi Profesor Hafid tidak membetulkan Dr. Syahril yang mengatakan seolah-olah Menteri Kesehatan tidak ada hubungan dengan UNER. Ada, karena dia adalah anggota wali amanah. Dan kemudian Profesor Hafid ini juga mengatakan bahwa kemungkinan rektor takut kalau proyek rumah sakit otak itu juga akan terhambat. Pak Rektor yang baik, tolong berpikir dengan kepala dingin. Jangan ditakut-takutin proyek itu tidak jadi. Kalau proyek PON di Jawa Timur jelas pasti sangat dibutuhkan oleh rakyat Jawa Timur. Jadi nggak mungkin dibatalkan hanya karena gara-gara dekannya menolak kedatangan dokter asing. Dan sekarang pun Menkesnya juga cuci tangan bahwa dia tidak akan mengimpor dokter asing kecuali di sini yang belum ada ahlinya yang untuk operasi jantung jumlahnya belum memenuhi. Nah, apakah itu impor dokter asing yang katanya beliau sendiri seperti mengimpor pemain bola? Katanya kalau pemain bola itu diimpor akan memperbaiki kualitas dari pemain bola di Indonesia. Nah, ini seolah-olah begitu. Nah, itu yang menyinggung perasaan. Jangan gitu dong. Kalau dokter asing didatangkan untuk menolong operasi, itu kayak bakti sosial, itu boleh. Kayak dokter kita juga dikirim ke Gaza, enggak apa-apa. Dokter bedah kita kirim ke Gaza untuk membantu bedah-bedah di sana yang terluka. Itu bukan pengiriman dokter asing itu namanya. Kita juga enggak apa-apa begitu. Kalau ada bencana, kita juga ngirim-ngirim dokter kita ke arah bencana. Tetapi untuk impor dokter asing yang diwacanakan oleh Menteri Kesehatan, ada 4 faktor kenapa Menteri Kesehatan mencanangkan itu menurut saya kurang pas atau tidak betul. Nomor 1 karena Omnibus Law. Ya enggak, coba diulang lagi. Karena menurut Menteri Kesehatan, karena Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu Omnibus Law. Ya memang Omnibus Law mungkin tidak bertentangan untuk mengoper dokter-dokter asing ke sini. Nah, ngapain sih dokter asing kok pada ngiler pada ke sini? Jangan-jangan dokter asingnya ke sini bukan dokter asing yang mumpuni, malah dokter asing yang di sana nggak laku pada ke sini, lah repot. Nah, kita mesti betul-betul harus hati-hati, bukannya kita anti dokter asing, bukan. Kalau dokter asing ke sini mau bedah transplantasi jantung. Ada beberapa pertanyaan. 1, berapa banyak sih yang butuh transplantasi jantung? Berapa sih biayanya? Infrastrukturnya sudah ada apa belum? Tapi kalau Anda mendatangkan dokter asing dengan keahlian yang sudah sama dengan yang ada di Indonesia, itu namanya pelecehan. Itu loh. Kalau saya melihat alasan Menteri Kesehatan yang 4 alasan itu, ya jangan gitulah, lebih ariflah sedikit. Anda pinter beneran. Nah, saya mengakui kalau Anda pinter, tetapi di dalam masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, terutama di bidang kesehatan, Anda mesti juga harus menghargai orang-orang kesehatan.
Kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang kesehatan yang tapi tidak berani berpendapat pada Anda, ya Anda bisa kejebur. Tapi kalau Anda berani bertanya pada orang yang mempunyai sikap, nah itu mungkin akan terselamatkanlah nama Anda yang sebetulnya sudah baik. Nah itu, cuman itu aja. Mudah-mudahan segera Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR untuk tetap memimpin Fakultas Kedokteran UNAIR. Karena saya dengar-dengar sudah mau diganti loh. Mudah-mudahan kalau rektornya tegas, pertahankan dekan itu. Yang benar mana, tegakkan itu Pak Rektor. Terima kasih, sampai ketemu.